Selamat datang di channel saya, Heru Ferdianto Channel. Untuk kali ini saya akan memaparkan pembahasan tentang soal yang sudah kalian kerjakan. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan cek di deskripsi video. Nanti ada tautan di sana, silahkan untuk dicoba terlebih dahulu. Langsung saja kita bahas untuk nomor 1. Temanya adalah besaran dan pengukuran. Pada soal nomor 1, di situ ada pengukuran rusuk kubus dengan menggunakan penggaris. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengamati hasil ukurnya. Perhatikan gambar, di situ terbaca bahwa panjang rusuk atau panjang sisi kubus adalah 4 cm. Ini bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4 cm. Pada soal yang ditanyakan adalah volume kubus dalam satuan SI. Maka kita bisa menghitung volumenya dengan menggunakan rumus volume kubus sama dengan sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Sehingga bisa kita tuliskan volume kubus sama dengan 4 cm kali 4 cm kali 4 cm. Karena satuan yang diminta adalah satuan SI, maka kita akan mengubahnya ke dalam satuan meter. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan dalam bentuk 4 kali 10 pangkat min 2 kali 4 kali 10 pangkat min 2 kali 4 kali 10 pangkat min 2. Kenapa 10 pangkat min 2? Karena dari cm ke meter naik 2 tingkat. Atau dibagi dengan 100. Jadi kita bisa menuliskan 4 cm menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya, masalah perhitungan, nanti kita kalikan terlebih dahulu. 4 dikalikan 4 dikalikan 4, sedangkan 10 pangkat min 2-nya itu kita jumlahkan. Jadi 10 pangkat min 2, min 2, min 2. Jadi 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Sedangkan 10 pangkat min 2, min 2, min 2, min. Atau kalau kita rapikan atau kita tulis bentuk lainnya adalah 6,4 kali 10 pangkat min 5. Di opsi itu sudah jelas yang mengandung angka 6,4 hanyalah opsi D. Sehingga jawabannya adalah opsi D. Kita lanjut untuk nomor 2. Di situ ada beberapa gambar. 1, 2, 3, dan 4. Yang ditanyakan adalah pemanfaatan perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingat kembali ada 3 jenis peristiwa perpindahan kalor, ada konduksi, ada konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi, merupakan perpindahan kalor dari suatu bagian zat padat menuju bagian lain tanpa diikuti perpindahan atau pergerakan medium atau partikel tersebut. Biasanya terjadi pada zat padat. Sedangkan konveksi adalah perpindahan kalor yang diikuti oleh pergerakan atau aliran partikel. Biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Sedangkan radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa perantara. Kita cek di sini ada ilustrasinya. Kita kembali ke soal. Secara radiasi, berarti kita bisa cek untuk nomor 1 bisa karena panas dari api unggun mengenai kulit kita secara radiasi. Untuk yang nomor 2 itu nanti ada secara konduksi. Yang nomor 3 secara radiasi. Yang nomor 4 secara konduksi. Berarti jawabannya adalah yang 1 dan yang 3. Opsi B. Kita lanjut untuk yang nomor 3. Di sini soalnya seperti ini. Seseorang menembakkan senapan vertikal ke atas sehingga peluru bergerak dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika massanya 25 gram dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tinggi maksimal yang dapat dicapai peluru berapa? Kita cek dari soal ada keterangan bahwa kecepatan awalnya ada masanya, ada G sekian. Yang
ditanyakan adalah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh peluru atau benda. Perhatikan ilustrasinya seperti ini. Pada saat benda atau peluru dalam hal ini ditembakkan dari lantai yang memiliki ketinggian 0, maka kita bisa menuliskan bahwa di titik 1 ini energi potensialnya adalah 0 karena tidak memiliki ketinggian terhadap tanah. Ditembakkan berarti dia memiliki kecepatan yang otomatis memiliki energi kinetik. Setelah naik sampai ketinggian maksimum, artinya dia berhenti. Karena berhenti, maka kita bisa menuliskan energi kinetik di titik kedua ini sama dengan 0. Sedangkan dia memiliki energi potensial maksimum. Nah, yang dimaksud dengan ketinggian maksimum adalah ketinggian pada titik 2 ini. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa H2 sama dengan H maksimum. Kita cek memakai rumus energi, hukum kekekalan energi, yang bisa kita tuliskan bahwa EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2, atau energi potensial di titik 1 ditambah energi kinetik di titik 1 itu sama dengan energi potensial di titik 2 ditambah dengan energi kinetik di titik 2. Kita masukkan E1 itu sama dengan 0, EK1 ada, EP2 ada, energi kinetik di titik kedua 0 karena diam. Kita jabarkan. Jadi seperti ini. Energi kinetik 1 kita tuliskan setengah M V1 kuadrat, atau V1 itu kecepatan awal atau kecepatan di titik 1. Sedangkan EP2 M kali G kali H2. Kanan kiri mengandung M. Bisa kita coret M-nya, sehingga menyisakan setengah V1 kuadrat sama dengan GH2. Kita lanjut. Saya tuliskan kembali. Nah, ini. Setengah dipindah posisi ke kanan menjadi 2. V1. Ini kita pindah posisi karena yang ditanyakan H maksimum atau H2. Kita bisa menuliskan V1 kuadrat per 2G. Nah, seperti ini kita masukkan. V1-nya adalah 40 kuadrat, 2 kali G-nya percepatan gravitasi dari soal 10. Jadi kita bisa menuliskan atau bisa kita hitung 40 kuadrat 1600 dibagi dengan 20 hasilnya 80 meter. Atau bisa juga memakai langsung seperti ini. Ini juga didapat dari perhitungan tadi. H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Hitungannya sama. Hasilkan H maksimum sama dengan 80 meter. Jadi opsinya adalah D. Jawabannya. Kita lanjut untuk nomor 4. Ini mengenai usaha. Soalnya menampilkan gambar sebuah benda almari yang didorong 3 orang ke sebelah kanan. Otomatis lemari akan berpindah ke sebelah kanan dengan gaya yang berbeda. Ada yang 200 Newton, 350 Newton, dan ditarik oleh gaya 650 Newton. Ketika gaya memiliki arah yang sama, ke kanan semua. Ada keterangan bahwa gaya gesek lantai tersebut sebesar 25 Newton. Yang ditanyakan adalah perpindahan yang dialami oleh lemari tersebut. Kita cek memakai rumus usaha. Kita ilustrasikan seperti ini. Ada F1, F2. Ini harusnya adalah F3. Ini F1, F2, F3. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah gaya gesek yang saya lambangkan F kecil. Jika kita mendorong benda ke kanan, maka akan timbul gaya gesek yang arahnya berlawanan, yang artinya arahnya adalah ke kiri sebesar 25 Newton. Terus di situ di soal disebutkan bahwa usaha atau energi yang dibutuhkan untuk memindah lemari adalah 4.700 Newton. Oh sorry, ini harusnya Joule.
Kita cek, yang ditanyakan adalah perpindahan. Kita pakai usaha, W sama dengan sigma F kali S. W adalah usaha, F itu sigma F adalah jumlah gaya, dan S perpindahan. Kita tulis W tetap W. Untuk sigma F kita bisa ganti ke kanan semua, berarti F1 ditambah F2 ditambah F3. Sedangkan gaya geseknya mengurangi, karena gaya gesek menghambat pergerakan lemari mengarah arah yang berlawanan dengan gaya utama. Sedangkan S tetap S. Langsung kita masukkan W 4700 Joule, F1 650, F2 200, F3 350, gaya geseknya 25 Newton dikalikan S. Kita selesaikan. Ini saya tuliskan kembali. 4700 sama dengan total gayanya 1175 kali S, sehingga S besarnya sama dengan 4700 dibagi 1175 yang akan menghasilkan 4 meter. Jadi jawabannya ada pada opsi B. Lanjut untuk yang nomor 5. Nomor 5, topiknya itu pesawat sederhana, menyajikan gambar tuas, terus di situ ada ilustrasi tuasnya seperti itu, ada gaya F, lengannya ada, bebannya 800 Newton. Nah, narasinya atau ceritanya adalah tuas dalam keadaan imbang saat posisi beban dan kuasa seperti pada gambar. Jika titik tumpu digeser 10 cm di sini, nanti mendekati beban 10 cm, maka agar tuas tetap seimbang yang harus dilakukan seperti apa? Nanti kita cek satu-satu. Kita ilustrasikan kembali. Untuk yang nomor 5, seperti ini ilustrasinya. Kita akan menghitung besar F terlebih dahulu. Karena seimbang, maka berlaku W atau beban dikalikan panjang lengan beban itu sama dengan gaya dikalikan lengan kuasa atau lengan gaya, boleh. Kita masukkan 800 kali 40 cm sama dengan F dikalikan 160 cm, sehingga akan menghasilkan gayanya itu ini 800 kali 40 32.000 dibagi 160 akan menghasilkan F-nya itu 200. Nah, ini harus kita hitung dulu F-nya. Kenapa F-nya harus kita hitung dulu? Karena nanti berlaku atau untuk menghitung hitungan selanjutnya. Nah, di sini ada keadaan yang baru. Titik tumpunya itu adalah 10 cm mendekati beban. Jadi nanti gambarnya berubah jadi seperti ini. Ini harusnya bergeser. Nah, ini lengan bebannya jadi 30, lengan kuasanya jadi 170 karena mendekati beban. Terus harus tetap seimbang, berarti berlaku syarat seperti tadi. P kali lengan beban sama dengan F kali lengan kuasa atau lengan gaya. Cara paling sederhana untuk mengecek kebenaran di sini adalah dengan mengecek opsi satu persatu. Kita cek opsi yang A. Dan mengurangi kuasa besar. Tadinya kuasanya adalah 200. Jadi seperti ini. 800 beban, 800 dikalikan dengan beban 30, apakah sama dengan ini? Gayanya sudah dikurangi 10, tadi gayanya 200, berarti 190 dikalikan 170, apakah sama? Tidak, berarti opsi A salah. Untuk opsi B kita cek, menambah kuasa agar menjadi 200 Newton. Jadi menambah kuasa jadi 200 Newton. Sepertinya tadi sudah 200 ya. Kita cek, apakah sama? Tidak. Berarti opsi B sama. Cek lagi, untuk opsi C itu menggeser kuasa mendekati titik tumpu sejauh 50 cm.
Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Kita cek untuk opsi A tadi sudah kita cek, opsi B sudah kita cek, salah. Nah, yang berikutnya adalah opsi C. Opsi C itu adalah menggeser massa ke titik tembus jauh 50. Kita cek nih. Berarti di sini tetap 800 kali 30 dengan beban 800 kali 30. Apakah nanti sama gayanya tetap 200, tapi di sini mendekati titik tumbuh jadi 50. Jadi yang tadinya 170 dikurangi 50. Sehingga nanti hasilnya 120. Apakah ini akan sama? Ini 800 kali 30. Nah, hasilnya sama. Berarti 24.000. Juga 24.000. Karena hasilnya sama, artinya dia seimbang. Berarti opsi yang benar adalah opsi C. Kita lanjut nomor 6. Di sini ada 4 gambar di opsi, ada A, ada B, ada C, ada D. Yang ditanyakan 4 buah balok dengan massa yang sama. Di sini saya blok warna merah, diletakkan pada lantai yang sama. Balok yang tekanannya terkecil terhadap lantai. Di sini ada kata kunci massa yang sama. Kita cek. Nah, di sini berlaku bahwa massa yang sama itu akan menyebabkan berat yang sama. Karena beratnya sama, maka gaya tekan pada lantai sama. Karena gaya tekan lantainya sama, bersamaan P sama dengan F per A. Gayanya sama semua, berarti nanti semua tergantung pada luas alas bangun. Artinya apa? Luas alas yang kecil itu akan memberikan tekanan yang paling besar. Sedangkan bidang atau bangun yang memiliki alas yang besar, paling besar, maka tekanannya akan memiliki tekanan yang terkecil. Kita cek satu-satu. Yang A adalah memiliki luas penampang 2 dikalikan 2 atau 4 cm. Yang B 1 kali 3 cm. D 4 kali 2 8. Yang D 4 kali 4 16. Karena yang soal yang diminta adalah tekanan terkecil, berarti kita akan mencari tekanan terkecil. Berarti diberikan oleh luas alas yang paling besar. Sehingga jawabannya adalah D. Luasnya paling besar, tekanan paling kecil. Jadi itu ada tambahan materi untuk tekanan. Nanti soal ini nanti ada 2 tipe soal dengan 2 kata kunci yang berbeda. Yang tipe pertama itu seperti soal tadi. Jadi kata kunci massa benda, keempat benda itu sama. Seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk tipe kedua itu nanti ada kata kunci bahan yang sama. Perbedaannya seperti apa? Untuk tipe pertama, massanya sama, berarti gayanya sama. Gaya tekannya sama, beratnya sama. Oleh karena itu, yang menjadi tegangan adalah luas alas terkecil, tekanannya akan semakin besar. Luasnya besar, malah tekanannya akan kecil. Sedangkan tipe kedua nanti berbeda. Soalnya sama, tapi jika ada kata-kata keempat benda terbuat dari bahan yang sama, maka nanti menjadi berbeda. Karena bahan sama itu artinya memiliki massa jenis yang sama. Artinya apa? Ketika kita temukan jadi seperti ini. Nah, persamaan yang terakhir bisa kita lihat bahwa tekanan itu tergantung
pada massa jenis dan ketinggian. Dan ketika massa jenis keempat benda sama karena terbuat dari bahan yang sama, maka bisa kita cek bahwa semakin tinggi benda, maka tekanannya akan semakin besar. Sampai situ dulu untuk pembahasan bagian 1 dari nomor 1 sampai nomor 6. Untuk soal nomor 7 sampai nomor 15, kita akan sambung di bagian berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan di bagian kedua.